teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau kasih teman-teman pengalaman aku kenapa aku bisa divonis kista dan PCOS. Jadi sehabis menikah itu aku promil aku itu hanya susu hamil. Kemudian selang dari itu aku USG, tapi aku belum divonis PCOS ya teman-teman, karena di rahim aku pas di USG itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang muncul gejala PCOS tuh, nggak ada sama sekali. Nah, menginjak pernikahan aku 5 bulan atau 6 bulan itu berat badan aku hampir 71 kilo teman-teman. Awalnya aku itu nggak pernah teman-teman dengan berat badan 60 pun aku belum pernah, karena dari dulu berat badan aku minimal tuh cuman 55 kg, karena aku nggak bisa gemuk dulu itu teman-teman. Nah, semenjak habis nikah lama-kelamaan berat badan aku semakin naik. Pas aku USG dan hasilnya aku divonis PCOS. Kemudian dokter SPOG tersebut menyarankan aku buat menghindari makanan-makanan yang banyak pengawet, yang mengandung gula, karena itu teman-teman penyebab salah satu perempuan divonis PCOS itu karena obesitas. Karena memang pikiran kita lebih tenang gitu pas udah nikah, jadi berat badan aku itu gak kerasa, tahu-taunya udah 71 kg. Kemudian selama promil, karena aku divonis PCOS, aku diresepkan obat penyubur kandungan supaya merangsang ovulasi. Karena apa? Untuk penderita yang PCOS itu sulit ya teman-teman untuk berovulasi. Jadi perlu cara tambahan ya teman-teman dengan mengkonsumsi obat penyubur kandungan supaya merangsang sel telur gitu. Karena memang untuk PCOS itu enggak yang wanita normal tanpa PCOS itu mereka lebih cepat untuk ovulasi, tapi untuk yang PCOS itu sangat sulit ya teman-teman, karena sel telurnya memang banyak tapi susah buat berovulasi itu teman-teman. Di aku diresepkan obat penyubur kandungan di situ dan vitamin-vitamin lainnya supaya aku bisa berovulasi. Dokter SPOG pertama aku disarankan untuk diet, karena untuk PCOS itu karena kan resisten insulin ya teman-teman, jadi mengakibatkan susahnya berovulasi. Jadi untuk yang PCOS itu disarankan buat diet ketat, karena itu sangat berefek kata dokternya. Untuk yang khusus PCOS itu benar-benar kalau bisa diet. Tanda aku memiliki riwayat PCOS pada tubuh aku, yaitu haid aku itu benar-benar berantakan ya teman-teman, benar-benar berantakan, gak karuan, kadang maju kadang mundur. Itu benar-benar haid aku gak teratur jadwalnya teman-teman. Kemudian warna haid aku benar-benar gelap, kayak harusnya normal itu kan warna merah, tapi aku lebih ke warna gelap. Semenjak dokter menyarankan aku untuk diet, akhirnya aku melakukan diet supaya berat badan aku kembali normal. Kemudian aku udah usaha tuh teman-teman diet, aku olahraga, aku sepedaan sampai panas-panas tuh. Hasilnya itu berat badan aku tuh susah banget buat turun, susah. Pokoknya benar-benar susah. Meskipun udah ngurangin makan, udah olahraga segala macam, itu tetap susah teman-teman. Karena kira apa? Karena aku PCOS, jadi benar-benar sulit buat nurunin berat badan. Kalau nggak salah efek sampingnya itu untuk menurunkan berat badan rada sedikit sulit ya teman-teman untuk yang punya riwayat PCOS. Kemudian aku pindah ke dokter SPOG yang kedua. Kenapa sih aku berganti dokter SPOG? Karena setiap dokter pasti penanganannya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi aku pengen melihat gitu, barangkali di dokter SPOG yang kedua ini aku bisa lebih cepat gitu hasilnya. Setelah aku ke dokter SPOG dan aku harus diet ya teman-teman, tetap aku harus melakukan diet. Di situ aku juga diresepkan obat untuk menyeimbangkan hormon aku, jadi supaya merapikan dulu nih hormon aku ini berantakan ya teman-teman. Jadi kata dokter aku harus melakukan terapi obat hormonal selama 3 bulan. Nah,
Setelah itu aku mau konsumsi obat yang diberikan dokter selama sebulan. Nah itu aku konsumsi selama sebulan. Tapi karena aku nggak sabaran ya teman-teman, nunggu 3 bulan itu kan lama ya. Jadi aku cuman mau konsumsi itu cuman 1 bulan aja. Dan hasilnya aku mengalami pendarahan. Aku sampai chat dokternya, dok ini saya ngalamin pendarahan kok nggak selesai-selesai ya dok. Itu selama bulan puasa tahun 2021 itu teman-teman. Karena aku berhenti minum obat hormonal tersebut. Terus kata dokternya kalau bisa diteruskan sampai 3 bulan. Jadi aku harus menyelesaikan obat tersebut sampai 3 bulan. Cuman di situ aku nggak apa ya teman-teman, nggak, menurut aku lama karena aku tipe orangnya tuh nggak sabaran ya teman-teman. Jadi di situ aku pendarahan selama hampir sebulan ya teman-teman, selama bulan puasa sampai ketemu habis lebaran. Dan akhirnya aku kembali lagi ke dokter pertama aku cek USG dan aku bilang aku ini pendarahan dok, aku habis terapi ini ke dokter yang pertama. Akhirnya aku di situ divonis kista teman-teman. Jadi di situ aku pendarahan, di situ juga aku divonis kistanya itu kiri kanan ya teman-teman. 7 cm, sekitar 7 cm kiri dan kanan itu 7 cm semua. Nah di situ aku bener-bener down sama sekali, bener-bener kok gini ya, kenapa aku ada kistanya, padahal sebelum-sebelumnya aku itu nggak ada kistanya teman-teman, cuma PCOS aja. Jadi ini apa karena aku tidak mengikuti anjuran dokter yang harus mengkonsumsi selama 3 bulan, sedangkan aku hanya mengkonsumsi 1 bulan. Akhirnya di situ aku divonis kista, pendarahan juga, dan aku diresepkan oleh dokter SPOG pertama aku itu obat untuk menghentikan pendarahan. Nah, aku mengkonsumsi obat tersebut sekitar seminggu lebih ya teman-teman, karena nggak langsung blek langsung berhenti, itu pelan dulu. Karena emang pas aku pendarahan itu sehari aku bisa ganti pembalut itu 3 teman-teman, bener-bener banyak. Bayangin aja sebulan aku ngalamin pendarahan gitu, pasti kayak orang udah pikirannya kemana-mana ya teman-teman. Aduh, udah pengen punya anak tapi kok dikasihnya kayak gini gitu. Akhirnya aku mengkonsumsi obat untuk menghentikan pendarahan dan sekitar semingguan lebih. Akhirnya nggak lama itu aku berhenti ya teman-teman, itu berhenti. Dan kemudian selang aku berhenti pendarahan sama sekali nggak keluar, terus aku ke dokter SPOG yang pertama itu aku balik lagi dan aku USG lagi, dan hasilnya mengecil. Jadi mengecil ya teman-teman, sekitar 2,5 sentian kiri dan kanan itu udah hampir mengecil. Nah alhamdulillah di situ aku bersyukur banget, dan di situ aku mulai berjanji sama diri aku harus ngikutin apa kata dokter. Aku harus bener-bener diet. Aku melakukan diet ya teman-teman. Jadi aku nggak makan banyak bahan pengawet, aku benar-benar banyak makan buah dan sayur. Terus juga aku setiap seminggu 3 kali itu aku yoga. Jadi yoganya itu yoga biasa aja ya teman-teman, untuk olahraga ringan di rumah gitu. Itu aku benar-benar melakukan itu setelah aku divonis kista dan pendarahan kemarin. Itu benar-benar bikin aku down banget, pikiran aku kayak aduh, kayak pupus aja gitu harapan aku. Dan alhamdulillahnya karena kan kegiatan aku setiap hari itu berjualan ya teman-teman di rumah, bikin jadi berat badan aku itu berkurang tanpa aku mengkonsumsi obat-obatan pil diet. Itu benar-benar badan aku udah, berat badannya berkurang tanpa disadari. Di samping itu aku juga menghentikan makan malam. Jadi makan malam aku nggak yang pakai nasi lagi, aku ganti dengan makan rebus-rebusan. Aku makan pisang rebus atau ubi rebus. Pokoknya kalau udah malam itu aku nggak makan yang lain selain buah pisang ya teman-teman. Itu aku rebus buahnya. Nah teman-teman, nggak kerasa di bulan Juni aku mulai diet ketat, ditambah dengan yoga dan mengurangi konsumsi yang manis-manis. Kemudian di bulan September
aku telat haid. Harusnya aku haid itu tanggal 23 atau 24. Nah, di 3 bulan terakhir itu haid aku itu lancar ya teman-teman tanggalnya. Tetapi di bulan September itu aku nggak main sama sekali di tanggal 23-24. Udah aku tunggu sampai tanggal 29. Kemudian telat 7 hari baru aku berani buat tes pack dan hasilnya positif teman-teman. Dan di situ aku nggak nyangka aku positif karena kan pikiran aku kemarin aku divonis kista ya teman-teman. Gimana nggak pusing ya teman-teman, kistanya kiri kanan gitu, mana iya bisa berovulasi kalau kiri kanannya aja ada kista gitu. Jadi pikiran aku tuh kemarin nggak nyangka, kaget dan seneng juga ya teman-teman. Akhirnya aku bisa positif hamil. Setelah aku positif hamil telat di hari ke-7 atau ke hari 10 ya teman-teman. Kemudian aku USG seminggu kemudian dan ternyata aku memang positif hamil dan aku menimbang berat badanku itu ternyata 56 kg teman-teman. Nah, di situ berarti omongan dokter itu benar ya teman-teman. Omongan dokter itu aku harus diet dulu itu emang ya harus gitu. Jadi alhamdulillah di situ aku nggak nyangka juga ternyata berat badan aku turun drastis sampai ke angka 56 kg teman-teman. Pasrah dan minta pertolongan sama Allah di situ, dan akhirnya Allah kabulkan di bulan September ya teman-teman. Karena aku berdoa, ya Allah, semoga di ulang tahun pernikahan aku yang kedua tahun nanti, semoga aku udah bisa positif, dan alhamdulillah Allah mengijabah semua itu doa-doa aku selama ini ya teman-teman. Pokoknya buat yang sedang menanti, jangan patah semangat, tetap berdoa, jangan lelah buat berdoa. Usaha kita pasti suatu saat dijawab sama Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku bisa bantu jawab. Sekian dulu ya video dari aku. Semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.